Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita ke kajian ilmu tauhid menggunakan bahasa Indonesia ya supaya lebih umum, lebih menyeluruh, dan juga ini adalah tuntutan dari sistem YouTube dan ada juga permintaan dari para subscriber ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf apabila bahasanya kurang berkenan. Maklum saya orang kampung, masih tahap uji coba ya bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dalilul wahdaniyat fil af'al. Adapun dalil sifat wahdaniyat fil af'al bimana adamil kamil mutasil, dengan makna adamul kam mutasil, tidak adanya kam mutasil pihak di sifat wahdaniyat fil af'al. Wa huwa dalilul wahdaniyat fil af'al adamu musyarakatil ghairi lahu ta'ala. Tidak ada campur tangan dat yang lain terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada campur tangan dat yang lain. Itu makna dari adamul kam mutasil pihak. Bahwa ba'duma marofi burhanit tawarud, ini seperti yang telah dijelaskan di dalam dalil tawarud. Wa ma dalil wahdatil af'al. Adapun dalil sifat wahdaniyat fil af'al, satu perbuatan Allah bermakna ada milkam munfasil. Maknanya tidak ada kam munfasil di sifat wahdaniyat fil af'al. Bi ayyakuna, gambarannya seperti ini. Bi ayyakuna li ghairihi ta'ala taksirun pipilin minal af'al alan firodihi. Gambarannya tidak ada taksir, tidak ada pengaruh di dalam perbuatan Allah minal af'ali, dari setiap perbuatan-perbuatan Allah, alan firodihi, hanya Allah menyendiri. Tidak ada pengaruh dat yang lain terhadap af'alnya Allah. Jadi hanya Allah yang mempunyai af'al tersebut. Misal manusia diciptakan tidak ada pengaruh dat yang lain, itu hanya murni penciptaan Allah, perbuatan Allah. Fa in qadarta syai'a mu'asiron bi tabihi lazima ayastagniya dalikal asar an maulana jalla wa ala. Apabila Anda meyakini sesuatu mu'asiron bi tabihi, apabila Anda meyakini sesuatu berpengaruh bi tabihi karena tabiatnya, maka jawabannya lazima ayastagniya dalikal asar an maulana, maka pasti asar atau makhluk atau pengaruh tersebut tidak butuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa wa huwa alladhi yabtakiru ilaihi kullu ma siwah. Ini tidak akan dapat dimengerti, tidak masuk logika. Kenapa? Karena tidak mungkin ada makhluk yang tidak butuh terhadap Allah, yang tidak butuh terhadap penciptanya. Itu. Jadi ketika Anda meyakini sesuatu punya pengaruh, ya, punya efek, punya khasiat, tabiatnya, karakteristiknya mempunyai tabiatnya sendiri, itu pasti tidak mungkin, tidak akan dapat dimengerti oleh akal kita. Karena tidak ada sesuatu pun makhluk atau ciptaan yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in qaddartahu mu'asiron bit quwwatin ja'alallahu bihi. Dan jika Anda meyakini bahwa ada sesuatu pengaruh yang diciptakan oleh Allah di dalam benda tersebut, yang Allah ciptakan di dalamnya, kama yaz'amuhu kasirun min awamil mu'minin, sebagaimana sangkaan kebanyakan orang-orang mukmin yang awam. Apa keyakinan orang mukmin yang awam? Fa innahum, mereka meyakini ya'taqiduna annal asbabal adiyah mu'asiratun bi quwwatin ja'alallahu biha. Orang-orang mukmin yang awam mempunyai keyakinan bahwa sebab yang menjadi kebiasaan mu'asiratun, berpengaruh dengan kekuatan yang Allah ciptakan di dalam asbab tersebut. Walau nazaha minha la tu'asiru, seandainya sebab tersebut dicabut, dihilangkan, la tu'asiru, maka tidak akan ada pengaruhnya. Nah, itu adalah keyakinan orang-orang mukmin yang awam. Contoh, seperti orang mukmin awam berprasangka annal akla yu'asiru fi wujudi sab'i. Makan bisa berpengaruh fi wujudi sab'i, terhadap adanya kenyang di dalam perut. Jadi orang mukmin awam berprasangka bahwa tidak akan kenyang jika tidak makan. Itu sangkaan orang-orang mukmin yang awam.
Wa nasyurba yu'asiru fi wujud ra'i. Minum bisa berpengaruh terhadap adanya segar. Wa anaro api yu'atu asiru fi wujudil ihraq. Api bisa berpengaruh terhadap wujudnya kebakaran. Wa nasikina tu asiru fi wujudil qat'i. Pisau berpengaruh terhadap adanya terpotong. Bikuatin semuanya berpengaruh dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah. Pada lika batilun semua keyakinan yang seperti itu batil hukumnya. Li'annahu yasiru maulana jalla wa azza hinaidin mubtakirun fi jadi badil af'al. Sebab batal karena pada masalah ini Allah Subhanahu wa taala membutuhkan wasitoh. Allah Subhanahu wa taala membutuhkan perantara dalam mewujudkan sesuatu. Wal halu annahu lahul ghaniyul mutlaq. Sedangkan faktanya Allah Subhanahu wa taala adalah dat yang ghaniyul mutlaq, yang tidak butuh sama sekali an kulli ma siwahu, dari setiap makhluk-makhluknya. Nah, jadi awas. Keyakinan seperti ini berbahaya. Wa sahibu hadal i'tiqad, dan bagaimana hukumnya orang yang mempunyai keyakinan seperti ini? Laisa kafiron bal fasikun. Orang berkeyakinan seperti ini tidak sampai kepada tingkatan kafir, tapi hanya sampai kepada tingkatan fasik, berbuat dosa besar. Wa yakrubu min hadza i'tiqadul mutajilah. I'tiqad mutajilah hampir mendekati keyakinan orang-orang mukmin yang awam. Bahwa menurut kaum Mu'tazilah, annal abda yakhluqu af'ala nafsihi, manusia menciptakan perbuatan dirinya sendiri dengan kehendaknya sendiri tanpa ada intervensi daripada Allah Subhanahu wa taala. Bi quwwatin ja'alallahu bihi. Manusia bisa menciptakan perbuatan dirinya dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah. Fahaulai fiskotun. Maka semuanya orang mukmin dan kaum Mu'tazilah fiskotun, ini fasik hukumnya, berbuat dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jika kita tidak mengkaji hal seperti ini, banyak orang-orang mukmin yang awam yang berkeyakinan seperti kaum Mu'tazilah. Seperti kebanyakan orang beranggapan seperti ini, jika tidak ada usaha maka tidak akan ada hasil. Jika tidak bekerja tidak bisa makan. Hilanglah perannya Allah di situ. Maka hati-hati buat semuanya, dimanapun berada, mari kita jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tetap tidak meninggalkan majelis ta'lim, dengan tetap kita mendekatkan diri kepada para ulama. Ya, orang-orang yang mengkaji kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah kita bisa selamat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.